kali ini saya sudah bersama anggota dewan lainnya yang periode pertama baru mencicipi empuknya kursi DPR dari dapil yang konon katanya dapil neraka ya kemarin ya. Ada Kang Farhan. Enak aja loh. Kang Farhan kumaha damangan? Sehat, Patria sehat. Sehat. Kan dapilnya artis semua. Bandung Cimahi itu bukan neraka, itu surga. Oh, surga. Walaupun sekarang disebut kota termacet betul. Se-Indonesia. Tapi kenapa bisa macet? Karena makin banyak orang datang ke sana. Iya betul. Gitu. Iya bang. Ada Kang Farhan. Selamat datang di kantor saya ini. Iya. Kenapa kita syuting di sini? Karena Kang Farhan belum dapat ruangan. Gimana sih Kang? Ini kalau sebulan pertama tuh ngapain aja sih Kang kegiatan anggota dewan nih kan udah dilantik? Penyesuaian. Jadi tanggal 1 pelantikan sekaligus rapat pleno untuk MPR RI. Ya, tanggal 2 rapat pleno DPR RI. Tanggal 3 rapat pleno penentuan pimpinan MPR RI. Udah, baru 3 itu doang kita kerja beneran. Iya, rapat kerja beneran ya. Kerja benerannya. Selebihnya adalah sebetulnya kerja administrasi. Kayak misalnya gini, saya dapat 7 staff. 7 staff. Tenaga ahli ini. Iya, tenaga ahli dan staff. Mereka ini semua pegawai negeri. Yang boleh saya rekrut dari manapun. Kemudian dijadiin pegawai negeri mesti tes dulu. Mesti kelengkapan administrasi, kita lagi nunggu hasil tesnya. Terus kalau sudah tes berarti langsung mendapatkan yang namanya PIN elektronik, LPIN. LPIN ini mesti diurusin lagi. Wah, banyak urusan-urusan yang perlu kita perhatikan. Kemudian kan sesuai dengan peraturan dari MPR DPR kita dapat rumah dinas. Rumah dinas itu harus dipakai, nggak boleh nggak dipakai. Di yang mana Kalibata ya? Yang di Kalibata, kalau nggak yang di Ulu Jami. Terserah negara ngasih yang mana. Tapi kalau negara ngasih rumah dinas itu kan namanya amanat titipan. Kita nggak bisa bilang ini nggak usah kasih ke orang lain, nggak boleh. Harus diterima. Jadi sekarang pindahan belum? Belum. Kenapa? Kan mesti direnovasi Pak. Emang renovasi tak serahkan ke negara? Nggak, serahkan kepada penerima amanat. Masa? Lah iya. Tapi budget dari negara sebagian. Oh ya? Iyalah. Masa kalau misalkan tiba-tiba budget dari negara 100%, saya akan bikin aja semua terbuat dari emas. Oh iya benar juga. Paling mahal dari sedunia, nggak boleh kan? Jadi setengah-setengah. Setengah-setengah. Jadi ada anggaran dari negara sekian ya, sisanya kalau emang lebih kita mesti tutupin. Demikian juga ruang kantor. Ruang kantor itu mesti ada penyesuaian administratif dan mesti banyak tepas salirannya gitu. Tapi ini yang muda paling muda udah dapat kan? Ya artinya gini, gedung ini daya tamunya hanya untuk 800 orang. Itu udah termasuk 500 orang anggota DPR. Plus 300 staf yang mendampingi anggota DPR. Ini dulu dibikin aja Orde Baru. Sekarang anggota DPR 575. Stafnya 7 orang. Kali 3.000 orang. 3.000 orang. Hampir 4.000. Jadi orang yang datang ke sini itu 5 kali lipat dari daya tampung sebenarnya. Saya juga baru ternyata nggak segede itu ya. Saya baru pertama kali sini ternyata nggak segede gitu ya untuk nampung. Cuma 22 lantai. Pantesan dari kemarin itu minta direnov terus digedein. Ya, terserah rakyat aja. Kalau rakyat mengizinkan kita laksanakan. Kalau enggak ya kita untel-untelan di sini aja udah. Untel-untelan di sini. Dan itu pun ruangannya kan mendapatkan furniture yang standar. Standarnya apa nih? Standarnya negara. Standarnya negara. Standarnya negara itu 1 lemari, 3 meja, 3 kursi. Itu udah inventaris ya? Ya. Gitu ya. Sementara staf saya 7 orang. Terus gimana? Dengan saya 8 orang. Ya mesti nambah sendiri, desain sendiri. Standar ruangan tuh berapa kali berapa sih satu? Nggak ada standar. Nggak ada standar. Tapi paling kecil berapa? Paling kecil sempit, paling luas gede. Ya nggak ada ukurannya dong. Nggak ada ukurannya. Emang nggak ada. Nah ini saya mau nanya sama Kang Farhan juga. Mungkin ini bulan pertama Kang di sini. Ya Insya Allah. Udah sesuai sama bayangan belum? Atau ternyata kayak bisa dikatakan sih, kayak gini, ternyata kok bisa dikatakan saya agak culture shock. Culture shocknya apa? Satu, saya tidak pernah menyangka bahwa saya nggak boleh pakai baju santai. Iya, agak pangling. Tapi emang berwibawa seperti ini. Oh, kenapa maksud kamu? Iya, udah cocok lah, udah cocok. Jadi saya syuting begini, tadi ada staff yang bilang, Pak sebaiknya pakai jas. Saya bilang, enggak, gua nggak mau pakai jas, capek. Tapi harus selalu bawa jas. Harus standby? Ada jas standby. Karena apa? Kalau tiba-tiba ternyata harus bertemu dengan tamu negara, kepala negara, atau siapapun, mesti set. Sneakers udah nggak kepake berarti? Ada, buat pagi-pagi jogging. Itu doang? Jadi mesti pakai batik, celana pantalon, sepatu mengkilap. Hitam lagi, hitam.
Bebas. Ya pokoknya bebas asal jangan tiba-tiba kayak lu aja dandanannya. Iya nggak bisa ya. Jadi hari pertama saya ngantor, Iya. kurang lebih kayak gitu dandanannya. Waktu pelantikan sebelum. Sesudah pelantikan. Sesudah pelantikan. Hari pertama ngantor Pakai sendiri tanggal 4 apa tanggal 5 saya. Heeh. Pakai kaos kayak gini nih, gini dandan Iya, gini. Kantor. Yang penting Iya. gue pakai pin ya kan. Iya, iya. Nah. Kirain kayak gitu boleh. Wah, ditegur sama seluruh dunia. Nggak boleh seperti ini. Loh, Sini. tapi kan gini Kang, setahu saya ya sebelum pelantikan tuh ada 3 hari apa 4 hari di Fairmont untuk kayak orientasi. Itu emang nggak dikasih tahu? Lo kalau selama 3 hari itu sih kita kan dapatnya pokoknya pakai dress code, harus pakai batik, harus pakai jas, itu kan jelas. Oh gitu. Tapi begitu masuk hari kerja seperti biasa, nah makanya nggak Sangkain. pernah ada yang Kasih tahu. disangka mereka sih udah tahu aja kan 3 hari pakai ini. Oh. Soalnya hari itu memang Heeh. satu-satunya orang yang pakai baju rapi gua doang. Oh. Yang lain cuma baju rapi. Jadi ya ini Bawa. sekarang sehari-hari mesti begini atau pakai Berarti kaos band udah nggak kepake di rumah. mesti Nunggu ada. garage sale ya. Iya saya mau garage ya. Tuh, garage sale Kang Farhan silahkan di follow aja Daerah sosial media. Ciputat. Daerah Ciputat ya. Siap-siap anak Warga selatan. Tangsel atau kembali ke reses nanti siap-siap dapil nya. Oh jangan-jangan. Kalau Jangan. kereses nggak boleh jualan. Ya kan ngasih. Ya itu dia yang berat. Ya. Nah, ini saya juga sempat Masa saya ngasih barang bekas enak aja. ya Nggak kan boleh. tapi bekasnya juga bekas siapa lihat-lihat kan. Tetap aja. Kamu mau bekas saya? Mau? Yang benar. Iya. Ada tuh zaman lu waktu saya SMP pacaran. Jangan itu. Udah ini Jangan, soalnya. jangan Kang Farhan. Ini kita sedikit juga kalau ada tesis nih Kang. Ini bagus nih. Culture pop dengan politik menggabungkan judul Culture shock. culture pop. Misalnya Iya ada culture pop gabung sama politik. Jadi jatuhnya bikin jadi culture shock. Ya, iya benar. Dengan judul hasil Farhan menjadi Bapak Milia terhadap hasil penghitungan Dapil Jabar. Kira-kira itu berpengaruh kan? Sama pemilih Apakah saat berpengaruh apa enggak? Iya. Menarik memang. Iya, itu Karena kalau- sebetulnya rencananya Rencananya. di bulan 1990 itu, Iya. 1991 itu 91. tidak akan diluncurkan sampai selesai pemilu tadinya. Ya, Tetapi ya, Tuhan berkehendak. itu. Entah apa yang terjadi. Iya. Harusnya kan film Bumi Manusia dulu katanya. Nggak jadi tuh. Ya. Itu kan Akhirnya- karena jadwal Iqbal bentrok kuliah. Ya nggak tahu Ya, lah salah gue. satunya lah. Apakah betul seperti itu? Iya. Pokoknya tahu tuh. Takdir. Bulan 91. Oh ya, iya. Terus wajib ikut kegiatan. Lala. Ada sama Kang Emilnya, gini ya. Ya, terus saya minta izin sama Pidi Baik. Pidi, boleh nggak saya bikin kreasi sendiri untuk promosi kayak apa? Itu hasil kreasi sama Oh, Pidi sendiri loh. ya. Jadi saya bilang sebagai bagian dari promosi film, Ya. maka gua akan mempromosikan Pinter nih. sosok Ayah Milea. Kata Pidi boleh, tapi apa yang dikatakan oleh Ayah Milea Ya. yang ada di film 91 itu yang nyambung dengan bilan 90. Ya. Oh, akhirnya ketemu kalimatnya. Ya itu. Masih menunggu kiriman Batagor 3 Rasa. Iya. Karena Itu yang dipakai dialog tuh ya. itu Ya. baik di 90 maupun di 91 ada dua-duanya. Ya. Jadi akhirnya dibikinlah poster itu. Pinter ya. Ayah Jago, Milea jago. masih menunggu kiriman Batagor 3 Rasa. Iya. Itu dipromosiin di Bandung di mana-mana. Kan dalam rangka film. Sekali iya bener. Emang kulitnya seperti itu. Tapi menurut Kang Farhan ada pengaruhnya nggak sama hasil suara? Apalagi untuk milenial. Saya kira sebagai sebuah bentuk pencitraan itu pencitraan yang positif. Iya, nggak ada yang salah juga. Tapi memang. apakah ada kaitan langsung dengan tingkat elektabilitas? Itu yang nggak keukur. Itu. Sayangnya itu nggak keukur. Kalau ada yang mau bikin penelitian itu bisa diteliti ya. Silakan jadi culture shock ya segala macam. Nah, saya juga sempat dampak promosi Ayah Milea terhadap elektabilitas caleg nomor 1 dari partai nomor 5 gitu ya. Betul. Bagus itu. Dapat A itu yakin. Ini Kang, saya juga sebelum pemilihan kan sempat ngelihat beberapa nama-nama caleg dari interview-interview, salah satunya ada Kang Farhan. Sekarang sudah kepilih. Salah satu misi pribadi Kang Farhan masuk ke sini nih sebenarnya itu bahasa ininya mau mengubah rezim informasi. Ya itu ya Kang ya. Jadi gini. Itu yang masih dipegang sampai sekarang. Rezim informasi itu artinya gini. Waktu zaman Soeharto dulu ya,
ada yang namanya rezim informasi yang dikendalikan oleh seorang menteri penerangan yang menguasai semua channel informasi, baik swasta maupun pemerintah. Itu namanya rezim informasi. Ketika reformasi diadakan, maka dihilangkan itu semua, bahkan Kementerian Penerangan pun tidak ada. Dibuka kerannya selebar-lebar. Sehingga akibatnya apa? Terjadilah disinformasi di mana-mana. Apakah sekarang masyarakat biasa tahu nggak program-program pemerintah apa aja seperti kita dulu tahu program pemerintah? Dulu mah kita lagi nontonnya tengah-tengah ada kunjungan presiden. Selesai hidup lo, ya kan? Jadi lu ketahuan, oh ternyata ada yang namanya kelompok pencapir, betul, ya kan? Betul. Siaran pedesaan. Sekarang ini, ketika saya nanya sama teman-teman aja nih, itu kru kamu kayaknya milenial yang ini ya? Iya, milenials. Kamu tinggal ngangguk apa geleng-geleng kepala? Kamu tahu nggak posyandu apa? Tahu. Pernah ngeliat posyandu? Pernah, bagus. Dia lahirnya di Posyandu kayaknya. Oh, lahirnya di Posyandu. Kayaknya. Itu anak media tahuan. Anak media. Itu ada beberapa orang nggak tahu itu Posyandu atau Posbindu. Kamu tahu bedanya Posyandu sama Posbindu? Posbindu apa? Pos Pembinaan Terpadu. Bedanya nggak tahu. Posyandu buat balita. Posbindu buat dari 60 tahun. Oh, buat ini orang tua berarti. Lansia. Dan itu dilaksanakan bersamaan di setiap RW. Oh, nggak tahu itu. Artinya apa? Ada disinformasi. Rezim informasi sudah dihancurkan, tetapi tidak ada penggantinya. Sehingga channel informasi untuk hal-hal yang publik itu nggak ada. Itu mesti dihidupkan lagi. Lewat apa? Apakah ada beberapa channel? Kan ada TV publik. Channel tradisional itu ada 3. Ya, konvensional lah ya. Konvensional lah. Tradisional, konvensional sama. Ya. Ada 2 LPP dan 1 kantor berita. LPP-nya TVRI, RRI dan Antara. Kantor berita. Udah selesai. Didengerin belum tentu. Ya kan? Ada channel digital. Nah, rezim informasi ini tidak hanya terpaku pada yang 3 ini, mesti ada channel digitalnya. Channel digital ini mesti betul-betul dikuasai oleh pemerintah. Dengan berbagai macam aspek digital di dalamnya, termasuk big data. Ya dong. Iya, harusnya. Nah, termasuk gini misalnya. Selama ini kita telah mengumpulkan big data kita dengan sukarela. Kita mengumpulkan semua data kita ke siapa? Ke Facebook. Ke Gojek. Ya kan? Ke unicorn lah. Ke unicorn lah. Sehingga mereka bisa mengolah big data itu dan menciptakan algoritma yang menaikkan nilai perusahaan mereka. Pertanyaannya, negara sama kita dapat apa? Dapat peresmiannya doang. Dapat senangnya doang. Dapat kan? senangnya doang. Nggak dapat value apa-apa kita. Iya. Nah, sedangkan kita punya IKTP. Iya. IKTP itu big data loh. Orang udah digital kan? Iya. Tapi ada nggak pengolahan big datanya? Saya nggak tahu. Nggak ada, Bos. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Iya. untuk menentukan jumlah penduduk, untuk menentukan daftar pemilih tetap dan lain-lain aja, Iya. kita nggak cuma dari IKTP, tapi dari sana, dari sini harus digabung-gabung baru. Itu pun masih ada dispute. Oke. Artinya kita ada masalah dengan pengelolaan informasi digital. Jadi ke situ salah satu concernnya Kang Farhan. Nah, rejim deinformasi adalah sebuah bentuk kebijakan yang mengatur arus informasi melalui channel-channel yang ada. Channel TVRI, RRI, dan kantor berita Antara itu adalah channel satu arah. Oke. Digital itu dua arah. Oke. Dan bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Oke. Jauh lebih banyak manfaatnya. Ini dari periode DPR sebelumnya belum ada. Sudah ada pemikiran itu, tapi mesti kita bulatkan sampai sekarang. Termasuk nanti ujung-ujungnya kita harus punya yang namanya program algoritma nasional. Oke. Program algoritma nasional akan membantu. Tapi dengan ITP kamu dan ITP aku, Iya. IKTP kamu dan IKTP kamu, Betul. dan IKTP aku, maka pemerintah bisa menyalurkan siapa yang lebih layak dapat subsidi beras. Patria atau Iya. Farhan. Betul. Berdasarkan algoritma itu. Harusnya. Itu.